Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Saudara-saudaraku dimanapun saat ini Anda berada, kita telah sudah mengetahui di mana, kapan perkembangan, kapan mula-mula pergerakan virus corona tersebut. Mari kita simak beberapa ulasan yang mengenai pergerakan virus corona tersebut, yang mana berasal atau bersumber awal dari negara Cina. Sebagaimana kita ketahui bahwa negara Cina ini negara yang menzalimi, yang menindas Muslim Uighur pada saat sebelum virus corona itu datang. Ini terjadi dan bisa dibuktikan dengan adanya berdirinya sel-sel konsentrasi di wilayah Cina yang menghukum atau memasukkan Muslim Uighur itu dalam sel konsentrasi tersebut. Artinya ini sudah jadi rahasia umum gitu loh. Dan faktanya juga sel konsentrasi itu ada sampai saat ini gitu loh. Nah, kemudian virus itu datang menghantam daerah yang dihuni oleh Muslim Uighur tersebut gitu loh. Nah, tapi faktanya korban dari Muslim Uighur tersebut sangat sedikit dibanding orang-orang yang menzalimi Muslim Uighur. Nah, kemudian kita lihat perkembangan virus tersebut menyebar ke seluruh dunia. Virus tersebut menyebar ke seluruh dunia. Nah, fakta nyata lagi ternyata kembali berbalik bahwa virus ini ternyata bisa membedakan dia mana daerah-daerah yang tewasnya itu sangat banyak gitu loh, yang dikenain oleh virus itu sangat banyak sekali. Berbeda berbanding terbalik dengan wilayah negara-negara Muslim, negara Islam. Anda bisa buktikan sendiri perkembangan virus tersebut. Oke, kita cek dulu ya perkembangan virus di negara-negara yang di seluruh dunia yang diserang oleh virus corona tersebut. Mari kita cek sama-sama perkembangannya. Oke, go. Nah, pada mulanya sini negara Cina, kemudian berkembang ke daerah seluruh dunia. Oke, tadi kita bisa lihat bahwa perkembangan virus tersebut terakhir ternyata menghantam negara Amerika Serikat dengan korban yang sangat besar sekali. Itu kita lihat dari Amerika. Mengapa kok bisa sampai terjadi negara yang memusuhi Islam itu sampai sangat banyak sekali kenanya? Ini kita lihat dari perkembangan info yang terjadi bahwa di Amerika Serikat tersebut sekarang setiap hari 2.000 orang yang tewas akibat
akibat kekejaman serangan dari virus corona tersebut. Nah, ini ternyata setelah Cina menjadi urutan yang urutan yang kelima dari serangan virus corona tersebut. Kemudian pergeseran berbalik ke Amerika Serikat. Nah, ini tercatat bahwa 2.000 kematian COVID dalam sehari di Amerika Serikat tersebut. Perlu kita ketahui, Amerika juga salah satu negara yang mengotak-ngatik menghancurkan negara-negara Islam, yang selalu menginvasi negara-negara Islam. Ini ternyata di sana tidak mampu menahan serangan dari virus corona tersebut. Yang katanya Israel itu mampu menghasilkan atau membuat anti dari virus corona tersebut, ternyata orang-orang Yahudi yang berada di sana, termasuk Amerika adalah 11-12 sama Yahudi, ternyata tidak mampu untuk membendung serangan dari virus corona tersebut gitu loh. Nah, dan faktanya sekarang virus corona tersebut nomor 1, dia terbesar kematian di seluruh dunia. Lebih dari 33.000 orang. Sekarang lebih meningkat lagi perkembangannya karena setiap hari bergejolak di sana. 2.000 orang terkena serangan COVID-19 ini. Oke, saya kira kita sudah mengetahui bahwa benar-benar virus tentara Allah tersebut memilih gitu loh. Memang ada negara-negara muslim, negara-negara Islam itu ada juga yang kena. Pasti itu. Tapi korbannya sangat kecil. Sekali lagi, korbannya sangat kecil dibanding dengan negara-negara yang memusuhi Islam, yang menyerang negara Islam, yang menjolimi negara-negara Islam gitu loh. Ya, itu perkembangan kasusnya. Ini kita lihat dari pertama Amerika, yang kedua Italia, yang ketiga Spanyol, yang keempat Jerman, yang kelima Cina, yang keenam Perancis. Nah, jadi bagaimana? Intinya negara-negara yang terbesar tewas karena virus corona tersebut bukan negara Islam. Walaupun di Arab Saudi, di Iran itu juga ada yang tewas, ya lumayan cukup. Tapi sekarang perkembangannya sangat jauh berbeda. Negara-negara yang kena virus corona tersebut ternyata negara-negara di luar Islam gitu loh. Di negara-negara muslim tetap ada yang kena, tapi persentasenya kecil. Ya kan? Nah, terus ada yang berkata di Arab Saudi juga sampai ditutup. Masalah Mekah, Madinah di sana wajar sekali karena disterilkan dulu, karena wilayah Arab Saudi sana dikunjungi para muslim-muslim di dunia, di seluruh dunia, makanya wajar disterilkan. Tapi apabila Anda cek data-data yang kematian, yang tewas akibat virus corona tersebut, Anda totalkan aja sendiri perkembangan virus tersebut di negara-negara yang terbesar di Eropa. Anda cek siapa yang kira-kira yang terbesar menjadi korban keganasan virus corona tersebut. Apakah orang Islam atau orang di luar Islam? Oke. Mungkin ini dulu ya pembahasannya agar kita lebih mawas diri, sadar diri bahwa memang Al-Quran itu sudah menjelaskan bahwa kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menurunkan azab, bala, musibah kepada suatu, maka dia bisa menurunkan dalam bentuk hewan-hewan, termasuk virus di sini gitu loh. Kalau dulu ada pasukan Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah pada masa dulu, di Al-Quran juga dijelasin. Datanglah pasukan gajah itu memporak-porandakan. Kemudian burung-burung datang, membawa burung ababil itu membawa batu, menghancurkan Ka'bah, bukan menghancurkan Ka'bah, menghancurkan orang yang masuk ke Ka'bah itu, yang mau menghancurkan Ka'bah. Termasuk pasukan Abraha ini. Kemudian digugurkan batu, dan memang ada orang-orang yang di luar wilayah itu yang agak kena batu, lemparan batu-batu tersebut. Tapi yang terbanyak adalah pasukan yang menewaskan seluruh pasukan Abraha tersebut gitu loh. Nah, itu seperti itu.
gambarannya. Ada suatu daerah yang didatangkan Allah dengan belalang. Ada suatu daerah yang didatangkan Allah dengan nyamuk, seperti Raja Namrud dengan pasukannya itu dengan nyamuk yang ganas. Nah, itu sudah digambarkan di Al-Qur'an. Yang anehnya orang kok banyak masih meragukan gitu loh. Itu yang aneh banget. Sudah jelas Allah Subhanahu wa taala menurunkan musibah ajab suatu negara, itu suatu kaum itu gitu loh. Walaupun ada yang kena juga, berarti itu gambaran bahwa tidak semua juga dari ajaran Islam itu yang orang itu yang tidak kena, pasti ada yang kena gitu loh. Pasti ada yang kena juga walaupun nilai persentasinya kecil gitu loh. Oke, begini ya gambarannya perkembangan virus corona ini sekarang, agar kita selalu waspada. Untuk saudara-saudaraku seiman dan seislam, selalu jangan sampai kita meleset dari perintah yang disandarkan oleh Al-Quran dan Al-Hadis. Insya Allah kita selamat gitu loh. Karena umat Islam itu sudah terkontrol semua. Pertama dengan 5 kali berwudu, mandi, dengan sholat, ditambah sholat sunat, kemudian meminum air jam-jam, meminum jahe, meminum madu. Nah, itu sangat disarankan sekali dalam masa perkembangan untuk pencegahan virus tersebut masuk ke dalam tubuh umat Islam gitu loh. Untuk mencegah itu usahakan makan buah kurma, yang kata Nabi itu mencegah dari macam-macam racun, mencegah dari berbagai macam penyakit, buah kurma. Terus air jam-jam. Nah, itu dalam Islam itu dianjurkan sekali untuk mencegah virus corona tersebut, selain dengan masker gitu loh. Yang utamakan itu selalu mandi gitu loh, selalu mandi, berwudu 5 kali gitu loh, sesuai dengan perintah Tuhan itu. Terus usahakan juga makan madu, minum air jam-jam, buah kurma. Buah delima juga dianjurkan dalam Islam, buah delima. Terus jahe itu juga sangat dianjurkan dalam ajaran Islam untuk mencegah perkembangan zat-zat. Termasuk jangan makan makanan yang diharamkan oleh dalam Islam. Kalau diharamkan dalam Islam, maka orang Islam itu juga bisa kena gitu loh. Seperti makan babi, makan daging babi, makan daging tikus, daging ular, pokoknya daging-daging yang diharamkan, seperti kelelawar lebih parah lagi itu. Karena contohnya udah ada terjadi di Wuhan sana, orang-orang banyak makan yang mentah-mentah itu, daging-daging hewan. Terbukti banyak yang kena virus corona itu gitu loh. Jadi intinya apa? Intinya ya jangan dicobain, karena itu menciptakan landasan dalam perut. Maka virus corona yang akan hadir ke dalam virus corona yang masih belum masuk ke tubuh kita, kalau ada kita memakan makanan yang diharamkan dalam Islam itu, nah itu umat Islam sudah meyakini bahwa itu bakal dekat gitu loh, bahaya gitu loh. Makanya jangan coba-coba umat Islam memakan makanan yang dilarang itu gitu loh. Kalau ajaran lain biarin aja, dia mau makan terserah dia gitu loh, itu hak dia. Karena itu ajaran dia membolehkan memakan babi, makan apa-apa itu biarin. Umat Islam jangan diikutin gitu loh, jangan diikutin seperti mereka. Karena pandangan Islam itu corona itu dia suatu virus, apabila ada landasannya di dalam perut orang yang memakan begitu, maka peluang untuk virus itu datang menghampiri perut orang yang memakan itu sangat terbuka gitu loh. Seperti landasan juga, seperti landasan pesawat gitu loh. Menciptakan landasan hitungannya, oke? Begitu ya saudaraku seiman dimanapun saat ini berada, tip untuk menghindari virus corona tersebut. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.